Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Rika Cahya Amalia. Saya kelas 11 jurusan akuntansi dan saya berasal dari SMK Pancabudi 2 Medan. Pada video ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai akuntansi pemerintah yang mencakup dari pengertian akuntansi pemerintah, perbedaan akuntansi pemerintah dengan akuntansi umum, siklus akuntansi pemerintah, dan apa aja sih jenis laporan dalam akuntansi pemerintah. Langsung saja, saya akan menjelaskan pengertian akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintah merupakan suatu bentuk aplikasi akuntansi di bidang keuangan negara, baik keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dikhususkan pada tahap pelaksanaan anggaran. Selanjutnya, perbedaan akuntansi pemerintah dengan akuntansi umum. Perbedaan akuntansi pemerintah dengan akuntansi umum terdapat pada tujuan dan karakteristiknya. Tujuan dari akuntansi pemerintah ialah menyajikan informasi bagi para pengambil keputusan tentang kejadian-kejadian ekonomi yang penting dan mendasar, serta membantu mempersiapkan informasi tentang bagaimana cara mereka mengalokasikan sumber-sumber yang serba terbatas, seperti modal, tenaga kerja, tanah, dan bahan baku, guna mencapai tujuan yang diinginkan oleh pemerintah. Karakteristik dari akuntansi pemerintah: yang pertama, tidak berorientasi laba. Kedua, kepemilikan pemerintah bersifat kolektif sesuai konstituen. Ketiga, kontribusi keuangan tidak terkait secara langsung dengan pelayanan atau jasa pemerintah. Keempat, keputusan kebijakan dan operasional dibuat oleh lembaga perwakilan di negara-negara penganut demokrasi Indonesia. Kelima, keputusan atau kebijakan wajib dibuat secara terbuka. Keenam, dimungkinkan adanya pemakaian lebih dari satu jenis dana. Ketujuh, akuntansi pemerintahan bersifat kaku. Sedangkan akuntansi umum bertujuan: yang pertama, memberikan informasi mengenai keuangan baik pada aktiva maupun pasiva perusahaan. Kedua, menyediakan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi atau neto perusahaan. Ketiga, memberikan informasi keuangan perusahaan yang dapat membantu dalam pembuatan estimasi potensi keuntungan perusahaan. Keempat, memberikan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi perusahaan, baik itu aset, hutang, serta modal. Kelima, menyediakan informasi lainnya terkait laporan keuangan untuk membantu pengguna laporan tersebut. Karakteristik dari akuntansi umum: yang pertama, keandalan. Kedua, mudah dipahami. Ketiga, berfokus pada masa lalu. Keempat, akuntansi bersifat terapan. Dan yang kelima, menyajikan laporan keuangan secara periodik. Selanjutnya, siklus akuntansi pemerintah. Dalam siklus akuntansi pemerintah, dimulai dari transaksi keuangan, lalu pencatatan transaksi keuangan, kemudian buku besar, selanjutnya penyesuaian, dan kemudian penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya, apa aja jenis laporan akuntansi pemerintah daerah? Nah, dalam akuntansi pemerintah daerah terdapat jenis-jenis laporannya. Yang pertama, ada pendapatan daerah. Pendapatan daerah ialah semua bentuk penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana. Yang kedua, belanja daerah. Belanja daerah ialah semua jenis pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang dapat mengurangi ekuitas dana. Adapun bentuk-bentuk belanja daerah sebagai berikut. Yang pertama, belanja langsung. Belanja langsung merupakan belanja daerah yang terkait langsung dengan pelaksanaan program daerah. Dan juga ada belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak dikaitkan dengan pelaksanaan program. Selanjutnya ada pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah merupakan jenis pembiayaan yang meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Adapun yang termasuk pembiayaan daerah ini terdiri atas penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan sisa atau kelebihan anggaran tahun sebelumnya. Selanjutnya, ada transaksi selain kas. Transaksi selain kas ini meliputi serangkaian proses, mulai dari pencatatan, pengintisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berhubungan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang terdiri atas: yang pertama, koreksi kesalahan dan penyesuaian. Kedua, pengakuan aset tetap. Ketiga, utang jangka panjang. Keempat, depresiasi. Kelima, transaksi yang bersifat akrual dan prepayment. Serta yang keenam, hibah selain kas. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Rika Cahya Amalia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.